Hendro Martoyo adalah salah satu birokrat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang mempunyai koleksi banyak keris dan tombak. Selain sebagai kolektor keris, dirinya juga sebagai pembina Pakertiku Kudus atau Paguyuban Keris dan Tosan Aji Kudus. Berikut adalah wawancara bersama Hendro Martoyo di sela-sela penjamasan ratusan keris miliknya. Terus ini kan banyak peninggalan budaya Jawa. Di antaranya adalah keris, tombak, dan pedang dari para leluhur kita. Ya, keris ini bertebaran kemana-mana. Bahkan banyak sebagian besar ini ke luar negeri, dibeli para turis dari luar negeri. Terutama keris-keris yang dulu ketika zaman penjajahan Belanda ini kan menjadi barang rampasan. Jadi di Museum Leiden di sana, berdasarkan berita di TV maupun di koran maupun di majalah-majalah ini, sebagian besar keris Nusantara ini berada di Leiden Belanda sana. Sehingga sangat memprihatinkan kita selaku orang Jawa, kalau sampai budaya keris ini diangkut semua ke luar negeri, bagaimana kita lalu mana apa? Kan begitu. Untuk itu kita selaku orang Jawa itu sangat peduli untuk mengoleksi barang-barang pusaka peninggalan leluhur kita yang sangat adiluhung ini. Begitu. Nah, di dalam ini kita ini mengumpulkan dari berbagai cara, ada yang peninggalan, ada yang beli, ada yang barter, apa saja untuk kita kumpulin, untuk kita koleksi. Paling tidak kita tahu bahwa leluhur kita punya warisan semacam ini. Ini adalah nilai seni yang luar biasa tingginya, yang tidak bisa dibuat sembarang orang zaman modern ini. Satu keris ini, satu pusaka ini, pembuatan paling cepat itu 6 bulan oleh seorang empu dulu itu, dengan topo broto yang luar biasa untuk memperoleh berkah dari Allah itu. Jadi kami mengumpulkan pusaka-pusaka ini bukan berarti kami ini paham kenik, bukan, tetapi memang betul-betul menguri-uri kebudayaan dari nilai eksoterisnya maupun isoterisnya, di nilai seni gebyar fisik pusaka maupun istilahnya kalau kita adalah badan halus bukan semacam jim kodam atau apa, tapi berupa berkah dari Tuhan yang dimohon empu waktu itu. Nah, ini tentu saja kita orang Jawa sangat kental dalam hal menyintai budaya ini. Maka di Kudus beberapa tahun yang lalu bersama teman-teman kita bentuk Pakertiku, Paguyuban Keris Kudus, yang diketuai di Nur Hadi. Kami ini dianggap sesepuh atau pembina atau apapun namanya. Kami sangat-sangat support sekali. Bahkan Pakertiku ini setiap bulan mengadakan sarasean pada generasi muda dan mati untuk mengenal ciri-ciri keris, bentuk keris maupun dapur keris. Misalnya keris ini dapurnya Karno Tinanding dari era Pajang. Ciri-cirinya apa? Cirinya begini. Nah, ini dikenalkan oleh para siswa kepada generasi mendatang, sehingga tidak taunya keris hanya sengkelat, hanya tombak blongot keris blongot setan kober seperti yang dikeroprak, bukan semacam itu, tapi jenis keris itu luar biasa banyaknya. Dapur keris itu banyak sekali. Sebenarnya pesan kepada masyarakat, hendaknya masyarakat yang masih mempunyai keris itu monggo disimpan, diuri-uri sebagai benda pusaka leluhur, sebagai peninggalan yang harus kita uri-uri sebagaimana kita menguri budaya Jawa kita. Nanti kalau sampai tidak kita uri-uri budaya Jawa itu hilang. Wong Jawa wis kehilangan Jawa nih. Ya toh, sekarang ini kan orang-orang Jawa sudah pada ke Arab-Araban, ke Barat-Baratan, ke Cina-Cinaan. Ya enggak? Sudah tidak pada kenal Gatot Kaca itu siapa. Ya toh, Werkudara itu siapa? Sudah pada kenal Satria Baja Hitam. Ya toh, Teri Topes, Upin loh, malah jadi kenal begitu, tidak kenal pahlawannya sendiri. Pangeran Diponegoro terlupakan, ya kan?
Sekarang apalagi kerisnya, ya malah coret kan begitu. Nah ini keris itu adalah pusaka. Nah, zaman dulu itu semua orang hampir punya keris, baik petani, pedagang, rakyat jelata, sampai tingkat raja itu semuanya agemani keris. Jadi sifat kandel ini semacam kepercayaan diri sesuai dengan keyakinan waktu itu. Ya. Nah, jadi kami teman-teman pakar tipu ini adalah hanya bentuk nguri-nguri budaya, pelestari budaya Jawa, memerhati budaya. dan saya salah satu PNS yang gemar mengumpulkan ini. Masih banyak di atas sekitar ya 50 sampai 75-an lah. Tapi udah tarung dewi Pak. Oh, enggak ada begitu. Fenomenanya tidak pernah terjadi. Itu kan kata Mbah Dukun. Ya tahu enggak ada sebetulnya semacam itu. Oh, dalamnya ada sinyalnya orang, ada, oh enggak benar itu. Ini berkat Tuhan yang dimohon empu waktu itu. Dan begitu. Untuk merawat ratusan keris miliknya, biasanya dilakukan setiap setahun sekali. Biasanya, dalam tradisi Jawa, penyamasan atau memandikan keris dilakukan pada bulan Suro. Namun menurutnya, tradisi itu bukan keharusan. Rawat keris bisa dilakukan kapan saja. Memandikan keris bertujuan untuk membuang minyak lama dan diganti dengan minyak baru, serta membersihkan karat-karat pada bilah keris tersebut. Biasanya, cairan yang digunakan untuk memandikan keris adalah cairan asam atau secara tradisional menggunakan air kelapa, buah mengkudu yang dihancurkan, dan perasan jeruk.